Pegadaian Pak, Pegadaian. Permasalahannya Pegadaian, Paramat. Pegadaian gimana Paramatnya ini? Dan Paramat. Kita meminjam uang, Pajaknya, kita mendapatkan Pegadaian uang, berpajak. lalu dikembalikan dengan kelebihan, kan itu? Pinjam 10 juta, pas dikembalikan ternyata ada lebih. Apa status kelebihan ini? Kan gitu. Nah, kalau akadnya lagi-lagi pinjam meminjam, bisa kita katakan itu sebagai riba. Lalu bagaimana untuk mensiasatinya? Disiasati dengan mencari akad yang lain. Kalau dalam tadi masalah yang kita bahas itu kan jelas namanya murabahah. Kalau untuk pegadaian itu yang kami tahu akadnya bukan lagi murabahah karena tidak ada jual beli di sana. Dalam bahasa muamalah itu akad gadai itu disebut rohan. Rohan itu pegadaian. Jadi akadnya begini. Kalau saya di pihak pegadaian, Pak Ustadz butuh uang. Pak Ustadz itu pinjam ke saya. Tapi harus ada jaminan, Pak. Jaminannya apa? BPKB mobil. Jaminan ini penting, ya, supaya apa? Kalau ternyata Bapak tidak bisa bayar, jaminan itu akan kita uangkan untuk menjadi alternatif membayar itu. Tidak ada yang dijual di sana. Beda dengan rumah tadi. Kalau rumah kan saya beli, saya jual. Ini tidak ada. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian saya di pihak seperti pegadaian melakukan itu, Bapak pinjam 10 juta, balik 10 juta, terus saya dapat apa? Maka mereka berpikir, kalau kita mau dapat untung, kasih 10 juta, total kembali 12 juta. Ternyata ini tidak sejalan dengan akad syariah. Nah, sekarang ada namanya pegadaian syariah. Apa yang dilakukan pegadaian syariah? Akadnya bukan lagi pinjam meminjam. Jadi, Pak Ustadz pinjam 10 juta, kami pinjam ini Pak 10 juta. Nanti Ustadz balikin 10 juta. Nah, cuma selama nyicil dalam waktu 5 bulan misalkan, ini kan BPKB barang ada di saya nih, Bapak kan pinjam ke saya kan membantu. Kok saya udah membantu, sekarang saya harus menjagain barang Bapak? Boleh nggak kalau saya minta biaya untuk menjaga barang ini? Ini kan kita sederhana saja, tapi ada orang yang kalau ini nggak tidur nih. Itu dalam bentuk aset, misalkan Masalah utang aja nggak tidur, biasa tidur Pak Eko. Nah, ini kan resiko. Kami menanggung resiko selama 5 bulan duit kami ada di Bapak. Mobil ini kan tanggung jawab saya. Kalau hilang, kalau rusak gimana? Maka saya butuh biaya. Nah, biayanya bukan biaya kelebihan simpan pinjam. Biayanya adalah biaya penjagaan aset. Berapa? Sama juga 2 juta juga. Jadi kalau di total 10 juta baliknya 12 juta. Apa yang beda? Akadnya. Nah, itu pernah terjadi itu Pak dalam guyonan. Jadi guyonan ada orang kaya raya, dia mau pulang kampung, Pak. Dia pulang kampung, kebetulan dia punya uang, punya mobil mewah. Mobilnya ini kan saking mewahnya, kalau kemudian diparkir, ya, misalkan saya pulang kampung 10 hari, ya, saya nitip sama Bapak, Pak jagain mobil saya, itu kan biayanya gede itu sampai jutaan. Gitu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia datang ke bank, dia minjem duit 5 juta. Gitu. Jaminannya apa? Jaminannya mobil. Begitu dihitung 5 juta dalam waktu 2 bulan atau 1 bulan, ternyata biayanya berapa kelebihannya? Tidak nyampe 200.000. Kata orang-orang, Pak, ini orang gimana sih berpikirnya? Masa cuma pengen dapat 5 juta harus menjaminkan mobil mewahnya? Begitu terjadi apa dia bilang? Saya sebenarnya nggak butuh duit 5 juta. Saya cuma pengen pulang kampung, daripada saya titipin ini ke parkiran, biayanya bisa sampai jutaan. Tapi kalau saya pinjam duit 5 juta, ya, saya kembaliin lagi nanti cuma ada selisih, misalkan 200.000. Yang itu saya titip parkir mobil saya 200.000. Paham maksudnya?
Jadi kalau kita bahasa bisa mengakali, bisa kita itu mengakali akad-akad seperti itu. Itu dalam bahasa syariat disebut hila. Hila itu mencari celah. Yang dilakukan oleh para ulama kita di Dewan Syariah Nasional itu mereka selalu berpikir bagaimana caranya ini supaya menjadi sah, supaya menjadi halal. Yang paling melekat dengan keseharian kita. Dulu kita kalau misalkan mau beli sesuatu bawa duit, kemana-mana bawa duit. Pak beli ini berapa? 10.000 bayar, selesai. Sekarang ada lembaga yang kemudian menghimpun duit kita. Coba sadar gak kita? E-money, dompet digital, itu kan menghimpun dana sebenarnya. Kita nggak perlu duit 100.000, tapi kita dipaksa untuk top up 100.000. Ketika dipakai bayar tol, yang dipakai berapa? Cuma 7.000. Pertanyaannya ada 93.000 kan duit kita di situ. Duit itu dikemanain? Ditaruhnya di mana? Kita mikirnya cuma 90.000 doang. Iya 90.000. Tapi kalau pengguna se-Indonesia ada 50 juta orang, dikali 90.000, berapa miliar mereka memegang dana itu, dan itu nggak dipakai. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka putar itu kan, dapat keuntungan. Nah sekarang pertanyaannya, apa hukum dari e-money dompet digital itu? Ketika kita naruh sama dia, duitnya dia pakai, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya kan? Nah, cara-cara seperti itu terus dipikirkan oleh para ulama. Sebenarnya akadnya apa sih dalam e-money ini? Harusnya kan kalau itu cuma kita nitip naruh saja, tidak boleh duit kita itu ditransaksikan oleh mereka. Tapi ketika ditransaksikan, berarti kita bagian dari transaksi itu. Mestinya dengan e-money atau dompet digital itu kita dapat keuntungan. Itu keuntungan itu yang kemudian mereka pakai memberikan diskon-diskon itu. Makanya kita kalau pakai produk-produk keuangan digital itu biasanya lebih diskon. Misalkan kita mau beli pakai apa Pak? Pakai cash atau pakai dompet digital misalkan. Kalau cash harganya 10.000. Kalau Bapak pakai dompet digital ya merek A, ada potongan harga Pak. Gitu. Kenapa dia bisa memberikan potongan harga? Karena tadi ketika kita nitip duit di dompet digital itu terkumpul oleh mereka itu diputar, mereka dapat keuntungan. Keuntungannya dibagi kepada kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk diskon. Akhirnya kita tertarik untuk kalau gitu saya top up lagi deh lebih banyak supaya dapat diskonnya lebih banyak. Ya, jadi ada skenario di balik itu yang kemudian terus diupayakan oleh para ulama kita untuk disahkan secara syariat dan menjadi satu produk yang halal. Maka